tatasya'abu minha al-dunubu al-ghibah. Lanya harus ini tidak ada ya, karena kalau ada la ya nanti kita bisa maknai. Wa aidan rubama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilka siyur. Makalah yang ke-11 an-ba'dil hukama, dari sebagian orang yang bijak. Siapa orang bijak? Ai aulia, para aulia, para wali-wali Allah, para kekasih Allah. Kalau dalam pembahasan berikutnya, siapa al-hukama itu? Ternyata mereka yang bima'rifatina, yang sudah ma'rifat kepada Allah. Asyraqat qulubuhum bima'rifatina, asyraqat asrarhum bi anwari jalalillah. Itu dalam keterangan sebelumnya. Jadi orang yang senantiasa dalam hatinya itu memancar, ya, dalam kolbunya memancar, asyraqat bima'rifatina, ma'rifat kepada Allah. Bahkan hati di dalam hati yang paling dalam memancar apa? Anwari jalalillah, ya, nur cahaya-cahaya kekaguman Allah mancar, yaitu para kekasih Allah. Beliau menyampaikan, la tahkiru adzulma sigur, jangan remehkan dosa kecil. Ayolah ta'udhuha siguran, yakni jangan menghitungnya sebagai dosa yang kecil. Fa'inna, nah ini kalau ini kan mungkin di bawah, mungkin ada lahnya gitu ya. Mungkin ada lahnya, ya baik, adalah di situ ya. Kalau la fa'inna la tatasya'ahu minha dunubul ghibah. Kalau ada lahnya, maka sesungguhnya meremehkan dosa kecil itu tidak ada cabang, ya, tidak ada yang dinamakan bercabang-cabang dosa kecil. Apa yang cabang-cabang? Dosa-dosa besar. Jadi tidak nyambung. Kalau tidak ada lahnya, ya ini. Maka karena saya pelajari juga dari yang lain, ternyata memang benar. Ada yang mengasih tanda lahnya itu disilangi. Oh, ternyata benar nih. Itu takutnya nanti, oh ini yang dimaksud salah itu. Tapi ternyata memang ada bahasa lahnya disilangi. Artinya mungkin salah ketik seperti itu. Maka sesungguhnya meremehkan dosa yang kecil itu, gitu ya, tatasya'abu minha dunubul ghibah, gitu ya, akan bercabang-cabang dosa-dosa yang besar. Nah, gitu ya. Wa inna rubama yakunu hukmuhu ta'ala fi tilka siyur. Dan begitu juga terkadang murkanya Allah, ya, kemarahan Allah itu dikarenakan dosa kecil tersebut. Nah, dikit makalahnya, tapi ini bermakna yang begitu luas. Gitu. Ya, kata ba'dul hukama, kita tidak boleh meremehkan dosa kecil. Ya, wala ta'udhuha siguran. Ya, tidak boleh juga menghitungnya atau menyangka bahwa itu dosa kecil biasa. Kalau sudah seperti itu, ya, karena memang meremehkan dosa kecil itu, dosa-dosa kecil itu nanti akan bercabang-cabang, akan menjadi besar. Dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus, maka akan menjadi dosa besar. Ibaratnya seperti gunung. Gunung itu tumpukan batu kecil-kecil sehingga menjadi besar. Gitu. Banjir, enggak langsung kucuk-kucuk banjir besar air tidak, tapi itu dari sebulan percikan air dari turunnya hujan, ya, dari air yang besar ngumpul jadi sehingga jadi besar. Api yang besar tidak ujung-ujung besar begitu, dari percikan korek api bisa jadi percikan konsletnya setrum gitu, sehingga menjadi kebakaran yang begitu besar, sehingga menjadi musibah yang besar dari hal yang kecil. Maka kita tidak boleh betul-betul meremehkan dosa kecil. Karena apa? Kalau kita remehkan, biasa, dosa kecil mah biasa, seperti itu. Maka tentunya akan menjadi hal yang kemudian kita anggap biasa, akan mudah kita ulangi lagi, gitu. Kalau sudah kita terus-menerus ulangi dosa kecil ini, ya, gitu ya, maka akan tumpuklah menjadi dosa yang besar. Nah, karena memang ya, harus kita betul-betul pelajari ini dosa kecil. Kalau kita remehkan, mudah kita lakukan, dan juga mudah menjadikan kita bangga, senang kita dalam melakukan dosa. Maka dengan apa yang beliau sampaikan dalam kitab ini, ketika kita melakukan dosa sekecil apapun, anggaplah karena kita itu dosanya, jangan sampai kita hanya sekedar melihat dosa, walaupun sekecil apapun dosa yang kita lihat, yang kita lakukan, tapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat.
Itu poinnya. Sekecil apapun dosa kita, tapi lihat kepada siapa kita bermaksiat. Ternyata kita bermaksiat kepada Allah yang gak patuh sama sekali kita maksiati Allah itu, ya. Karena memang ya semuanya itu ya kita harus betul-betul serahkan ke Allah gitu. Karena semuanya itu yang ada di akal Allah. Semua itu milik Allah, semuanya segalanya adalah Allah. Maka nggak pantas kalau kita bermaksiat walaupun sedikit pun. Itu poinnya sebenarnya di situ, gitu ya. Ya kalau kita nggak punya seperti itu, maka itu tadi sedikit biasa saja. Akan diulangi lagi biasa saja. Dengan begitu seterusnya akan apa? Menjadilah dosa yang besar. Nah, maka perlu di sini sebagaimana firman Allah, Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya itu Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Artinya kita diperintahkan sama Allah untuk apa? Munculkan, gitu ya. Munculkan sifat apa dalam diri ini, yaitu sifat muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau musyahadah, merasa selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian menjadi rem, gitu ya. Kalau kita bawa motor, bawa mobil, kan ada rem. Melaju begitu amat kencang, tapi kemudian kita butuh kita rem, maka akan berhenti dengan sendirinya. Begitu juga kemaksiatan. Kalau kita betul-betul sifat muraqabah kita ini tinggi, gitu ya, tentu akan menjadi satu. Kita pengen maksiat, Allah mengawasi kita. Allah mengawasi saya, Allah menyaksikan saya, gitu. Maka gak pantas saya bermaksiat, gitu. Maka akan menjadi rem. Tapi kalau kemudian gak ada dalam diri ini sifat muraqabah, merasa selalu diawasinya Allah itu gak ada sama sekali. Dikit-dikit maksiat, dikit-dikit maksiat. Bahkan kalau sudah seperti itu, kalau kebiasaan, tahu kalau Allah mengawasi pun biasa saja, gitu. Kayak nggak ada permasalahan apa-apa, gitu. Bahkan ya itulah, walaupun dosa-dosa dia lakukan, ya seperti kayak dosa kecil aja yang dia remehkan, gitu. Bahkan ujung-ujungnya dia akan bahagia, ya. Bahkan dia aku gitu dalam melakukan dosa, gitu ya. Dalam apa tadi amal yang pertama itu, dia bangga, gitu, dia senang atas dosa yang dilakukan. Itu efeknya, ya. Karena apa? Karena tidak tumbuh, ya, namanya sifat muraqabah. Jadi perlu innahu khabirun bima ta'malun. Sehingga Allah itu betul-betul mengawasi, mengetahui, gitu ya, atas apa yang kita lakukan. Karena selama yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah, ya. Wa kullu fa'ilin wa kullu saghirin wa kabirin mustator, kan gitu ya. Jadi segala sesuatu yang kecil yang kita lakukan, segala sesuatu yang besar yang kita lakukan tertulis secara terperinci, gitu. Jadi nggak ada sampai yang kelewat sedikit pun. Itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi semua terperinci, tertulis itu. Artinya apa? Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu kita tidak boleh sama sekali untuk meremehkan dosa, karena efeknya akan menjadikan kita terbiasa melakukan dosa. Fa'innaha tatasya'abu minha dzunubul kibar. Yaitu tadi, kalau kita remehkan dosa itu akan menjadi dosa yang besar, gitu. Wa yadrubuma yakunu ghadabullah ghadabullahi ta'ala fi tilka as-sighar. Nah, karena kadang-kadang itu kemarahan Allah itu ya dari dosa kecil itu yang dia remehkan, ya. Itu begitu juga kebalikannya, ya. Kita tidak boleh meremehkan apa kebaikan sedikit apapun, sedikit apapun. Bahkan bisa jadi kebaikan yang kita remehkan, kita kebiasa ternyata menjadikan kita bisa masuk surga. Kan ada itu yang populer kisahnya itu, seorang perempuan yang ahli zina, bahkan kerjanya itu menjadi pelacur, gitu ya, dari golongan Bani Israel. Ada anjing yang muter-muter di atas sumur, muter terus hingga sampai mati kehausan, sehingga melihatlah si pelacur ini, gitu. Terus kemudian dia buka teropanya ini, terus kemudian dia ambil dengan teropanya, dia ambil, dikasihkan ke minum ke anjing. Ternyata ya, walaupun dia pendosa yang begitu besar, salah satu dosa besar itu kan zina, ya. Padahal dia kerjanya memang zina, pelacur. Tapi ternyata dengan apa berbuat baik yang mungkin orang anggap biasa saja, sepele itu, gitu ya, ngasih anjing, tapi kan kalau ada rasa cinta, rasa kasih sayang, gitu. Begitu dikasih minum sehingga selamat ini anjing,
ternyata menjadikan dosa-dosa diampuni, akhirnya masuk surga. Nah, sebagaimana yang kita pelajari di bab pertama itu, di mana Imam Al-Ghazali ketika ada seorang gitu ya, seorang yang mimpi beliau, kalau dalam kitab ini di bab pertama itu ya, di bab pertama, nah ini ada kalau di bima tentu alih. Jadi ada orang yang mimpi, terus kemudian ini ya Ghazali fi naumi faqila lahu ma fa'ala rabbika faqala awqifni. Jadi dalam mimpi apa yang dilakukan Allah kepada Imam Ghazali gitu. Terus kemudian Imam Ghazali mengatakan awqifni baina yadi. Allah memperintahkan di hadapannya. Wa qala li bima qaddamta alayya fasutu azkuru a'mali faqala lam aqbalha wa inna ma qabiltu bika data yamin azratu wala ala bidal qala, dan seterusnya. Jadi apa yang dilakukan Allah kepada Imam Ghazali, karena Imam Ghazali kan terkenal orang yang luar biasa ya, dari karangan kitabnya, dari tasawufannya, dari kesubutannya, dari ketaatannya, begitu luar biasa. Ditanya itu apa? Allah itu memperhatikanku, al-ifni baik di hadapannya. Kemudian tanya, bima qaddamta alayya, dengan apa kau mau menghadap kepadaku? Digituin sama Allah. Fasutu, maka aku ceritakan azkur amali, aku ceritakan amal-amalku dengan karangan kitab, salah satu Ihya Ulumuddin, kitab yang besar, terus kitab-kitab yang dengan amalan yang lain, semuanya itu lam akbar, aku enggak menerimanya. Wa inna ma qabitu, sesungguhnya aku menerima minka data yaumi, menerima suatu hari itu ya, ketika ada lanat datang alam tidak diberikan kepada kitamu litasriba minhu ya, wa anta taktubu fatarabta al-kitab hatta qadat hadu rahmatun biha. Jadi ketika kamu nulis, tiba-tiba ada lanat datang ya, datang terus kemudian tertuju ke kitamu, minum litasriba minhu ya, lalat tersebut itu datang untuk minum gitu. Wah, tetapi sedangkan kau itu sedang menulis. Ketika tahu kalau lalat itu datang untuk kemudian minum, kamu fatrok tak kitab, kamu kemudian berhenti menulis. Kenapa? Karena sedang menunggu lalat yang sedang minum. Karena memang di situ hatta akhodat haduhir rahmat, karena memang ada kasih sayang kamu kepada lalat itu, sehingga itulah yang aku terima. Sepele kan itu ya, sepele amalan hanya sekedar membiarkan lalat minum, mungkin minum di mana, di tempat minum kita atau apa, itu sepele. Tapi ternyata itu yang menjadikan amalan diterima sehingga dia bisa masuk surga. Jadi kita tidak boleh kemudian meremehkan amal kebaikan, tidak boleh meremehkan dosa, walaupun dosa sekecil pun kita tidak boleh juga kemudian meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi kebaikan walaupun hanya sekecil, ternyata itulah yang menjadikan kita selamat di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Begitu juga tidak boleh meremehkan dosa, karena bisa jadi karena dosa yang kita remehkan walaupun dosa kecil itu ternyata yang menjadikan kita nanti masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu untuk makalah yang ke-10 dan 11. Bisa kita ambil kesimpulan dari kajian pada pagi hari ini, kita ketika melakukan dosa ya, maka harusnya kita menyesal atas apa yang sudah kita lakukan ya. Jangan sampai kita tertawa senang dengan kemaksiatan yang kita lakukan, karena efeknya, dampaknya kita akan dimasukkan ke neraka dalam keadaan menangis. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menjalankan taat kepada Allah terus kemudian kita nangis karena sebagai bentuk mujahadah kita, kesungguhan kita dalam ketaatan, nangis dia, maka dengan begitu kita akan dimasukkan ke surganya Allah dalam keadaan tertawa karena kita bahagia mendapatkan keberhasilan yang kita cari. Terus berikutnya juga kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun, karena dosa kecil itu akan menjadi dosa besar. Kalau dosa besar otomatis ya bagaimanapun salah satu konsekuensinya Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan surga, di situ salah satu manfaatnya. Tapi terkadang kemarahan Allah itu timbul sebabnya dari dosa kecil. Maka dari itu kita bersama-sama untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta
hidayah, kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap aktivitas kita ini betul-betul Allah kasih keistiqomahan, senantiasa taat kepada Allah, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangnya, termasuk dosa-dosa kecil. Kalaupun kita sudah terlanjur melakukan dosa walaupun kecil, mudah-mudahan kita sama Allah dikasih kemudahan untuk bertobat, yaitu salah satunya menyesal. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah, dan harapan kita semua nanti diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Karena memang salah satu efek dari kita meremehkan dosa sehingga terus-menerus kita melakukan dosa itu, maka salah satu yang menjadi akibatnya, konsekuensinya bisa su'ul khotimah, karena seseorang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau terus-menerus berbuat dosa dianggap remeh, maka khawatirnya akan menjadikan seseorang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa ghafaratul majid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.